Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Shalom, selamat pagi. jalanku. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan hari baru untuk kami nikmati. Banyak hal yang sudah kami rasakan ketika kami melakukan hal yang baik, maka kami akan menikmati kebaikan yang kami lakukan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Yusuf, anak Yakub, pernah menjadi penguasa di Mesir dan menjadi orang nomor 1 selain Firaun. Lalu dia juga menjadi tangan kanannya Firaun. Segala sesuatu dikelola oleh Yusuf dan Firaun sangat percaya kepada Yusuf. Tetapi peristiwa yang terjadi, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya ada 10 orang laki-laki. Mereka sangat membenci Yusuf. Lalu mereka juga pernah ingin membunuh Yusuf. Lalu dalam peristiwa itu mereka menjual Yusuf ke Mesir. Itulah kisah yang pahit, yang pedih yang dialami oleh Yusuf. Dan Tuhan memberkati hidup Yusuf. Ketika Yakub sudah meninggal dunia, abang-abangnya yang 10 orang takut kepada Yusuf. Mereka katakan begini dalam Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara-saudaranya ketakutan, gentar menghadapi Yusuf karena mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Ada kesempatan untuk membalas dendam, ada kesempatan untuk menghajar abang-abangnya. Tapi Yusuf katakan begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak sibuk memikirkan kejahatan abang-abangnya, dan Yusuf tidak mau menghabiskan waktunya untuk membalas dendam kepada abang-abangnya. Tetapi Yusuf melihat karya Tuhan atas apa yang terjadi di tengah-tengah hidupnya. Yusuf katakan, engkau memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Karena perbuatanmu lah maka aku bisa memelihara bangsa kita. Karena bangsa Israel mengalami kelaparan yang cukup panjang, sehingga mereka juga hijrah pindah ke Mesir untuk mereka tetap bertahan hidup. Yusuf melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, apa yang telah dia lakukan itu semua adalah rencana Tuhan yang terbaik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak banyak orang seperti Yusuf.
seringkali atau kebanyakan orang ketika melakukan kejahatan dan dijahati oleh orang, sibuk dan menghabiskan waktu untuk membalas dendam. Memang tidak mudah, tidak enak orang kita ini dijahati orang, diperlakukan tidak adil. Tetapi sebagai anak Tuhan, inilah perjuangan kita. Bagaimana kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit dan tetap berbuat baik. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita menabur kebaikan, suatu hari kita juga akan menuai kebaikan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Yusuf memberikan satu pelajaran terbaik dalam hidup kami. Banyak orang mereka-rekakan kejahatan atas hidup kami, tapi kami percaya Tuhan yang membela kami. Jika kami hidup dalam kebenaran, maka kami akan menemukan kesuksesan dalam hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.